Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umil Khairia dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Ini adalah tugas hadis tematik saya di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Haji Abdul Muin LCMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode hadis maudhu'i. Sebelum lanjut ke pengertian maudhu'i, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian hadis. Nah, hadis secara bahasa yaitu berbicara, perkataan, atau percakapan. Nah, dalam terminologi Islam, hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan, dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah, menurut ahli hadis, ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan ihwal tentang Nabi Muhammad. Sedangkan menurut ahli usul hadis, ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum syarah dan ketetapannya. Nah, lanjutnya saya akan menjelaskan pengertian maudhu'i. Nah, secara bahasa, maudhu'i ini berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah, berarti inti atau pokok permasalahan. Nah, jadi kata maudhu'i ini berasal dari kata wadu'a yang artinya meletakkan, menaruh sesuatu atau merendahkannya. Sedangkan secara terminologinya adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait tentang topik tertentu, kemudian dikumpulkan menjadi satu dengan mengumpulkan juga sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan pengkajian masalah tertentu. Nah, lebih lanjutnya pengertian maudhu'i menurut para ahli. Menurut Mustafa Muslim, yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada tempat. Yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab muncul dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau masalah tertentu. Nah, kemudian yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Selanjutnya yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Nah, lebih lanjutnya saya akan menjelaskan, memberitahu nih langkah-langkah apa saja dalam pengkajian hadis dengan metode tematik ini. Yang pertama, kita itu harus menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Misalnya tentang temanya kita mau buat komunikasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Nah, yang ketiga itu melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Nah, selanjutnya yang keempat, melakukan kegiatan itibar dengan melengkapi seluruh sanad. Nah, yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektual, dan metode periwayatan yang digunakan. Selanjutnya yang keenam ada melakukan penelitian matan. Yang ketujuh, mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. Dan yang kedelapan, membandingkan syarah hadis. Dan yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat pendukung. Ke-10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Nah, berikutlah hasil penjelasan saya tentang metode hadis maudhu'i. Saya harap kita semua dapat memahaminya lebih lanjut dan mengamalkannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.